Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai Ummuna Al-Habibah Ustadzah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid mata'anallah bituli hayatiha. Hudurul masyayikhil kiram, duyufana al-a'izza, wa fi muqaddimatihim Fadilatul Ustadz Dr. Al-Syekh Abbas Syauman, Wakilul Azhar Al-Asbaq wa Ra'isul Munazzamatil Alamiyatil Khirijil Azhar Syarif wal Aminul Am li Hay'at Kibaril Ulama bil Azhar Syarif Fadilatul Ustadz Dr. Al-Syekh Salamah Dawud, Naib Ra'isul Munazzamah wa Ra'isul Jami'atil Azhar Syarif As-Sayyid Al-Liwa Wa'il Bakhit, Naib Ra'isil Munazzamah Al-Ustadz Dr. Abdul Daim Nusair, Al-Amin Al-Am Lil Munazzamah wal Mustasyarul Ilmi li Fadilatil Imam Al-Akbar As-Sayyid Usama Hamdi, Naib As-Safir Al-Masri bi Indonesia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024. Para masyayikh, para alim ulama, para tuan guru, guru-guru tiang, Rais, Dewan Mustasyar dan seluruh masyayikhul ma'had beserta para anggota Dewan Mustasyar yang saya muliakan. Unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Danrem 162 Wirabakti, terima kasih kehadiran Bapak Brigjen Agus. Perwakilan dari Bapak Kapolda Bapak Kabinda NTB, terima kasih atas kehadirannya. Para pejabat provinsi maupun kabupaten yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seluruh kafilah, rombongan yang datang dari luar NTB yang memeriahkan hultah kita pada saat ini. Baik yang datang dari ujung barat sampai ujung timur, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Sulawesi, yang datang dari Jawa Barat, yang datang dari Jawa Timur, yang datang dari Aceh, yang datang dari Banten sampai ke timur, yang datang dari NTT dan Papua. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih atas kehadiran. Insyaallah kullu khutwatin
tuhsabu hasanah indallah. Setiap langkah dari kadar-kadar kami yang datang dari tempat-tempat yang jauh, insyaallah menjadi keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, nahdiyin nahdiyat wa hudur at-tullab wa talibat, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Sehat tidak Bapak Ibu? Sehat? Lelah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap lelah kita hadir di tempat ini menjadi kebaikan, mendapatkan ilmu yang tadi telah disampaikan oleh guru-guru kita, dan yang tidak kalah pentingnya mengokohkan silaturahim di antara kita sesama warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah, si pertama tiang tejak pelungguh semua tanpa kecuali. Saya ajak semuanya tanpa pengecualian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sila rembak-rembak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa nanti ada yang disebut dengan al-mufarridun, orang-orang yang paling dulu masuk surga. Sabaqal mufarridun. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Kelompok yang disebut al-mufarridun itu sifatnya seperti apa? Ada satu sifat yang disebut oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufarridun itu adalah alladzina yahmadunallaha ala kulli hal. Orang yang tidak pernah putus syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Senang, susah, lapang, sempit, sehat, sakit, tidak pernah putus. Alhamdulillah. Dan bil khusus bagi kita, bapak-bapak, saudara-saudara, pada hari ini kita bersyukur atas banyak sekali karunia dan nikmat dari Allah. Pertama, NWDI kita usianya 8, 10, 9 tahun. Alhamdulillah. Dalam surah Yasin itu ada pengingat dari Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau ada manusia diberikan umur yang panjang oleh Allah, di ujung-ujung ketika dia sudah tua, Allah kembalikan keadaannya seperti ketika dia kecil. Maka ada pikunnya, ada lupanya, ada khilafnya. Kadang nama anaknya dia lupa, nama cucunya dia lupa, bahkan mungkin nama istri atau suaminya dia lupa. Kata para ulama, itu adalah pengingat, pengingat bahwa ketika sesuatu telah mencapai usia yang panjang, maka bisa jadi ada semangatnya yang hilang, ada komitmennya yang berkurang, ada nilai-nilai perjuangan yang dilupakan, sehingga akhirnya dia kembali dari semula maju, bergerak, terus menapak ke depan, akhirnya lambat laun dia mundur. Kenapa? Usianya tua, tetapi semangat perjuangannya tidak dia perbaharui. Karena itu untuk kita semua, kesempatan hultah NWDI ini 89 usia NWDI, tidak boleh NWDI ini menjadi organisasi yang pikun melupakan sejarahnya. Setuju? Ingat sejarahnya, perjuangan yang kita tempuh, yang bukan mafrushan bil wurud kalau kata orang Arab. Perjalanannya itu bukan dengan ada mawar melati, tetapi justru al-ashwa, ada duri-duri, kita lewati bersama-sama dengan kehati-hatian. Kehati-hatian. Karena jalan perjuangan itu bukan jalan yang mudah. Kalau kita rembak-rembak, berhati-hati, dengan kesepakatan kita untuk menempuh sesuatu yang baik, bismillah.
Dan itulah yang kita lakukan selama ini di dalam NWDI kita. Alhamdulillah usianya sudah 89 tahun. Mudah-mudahan daiman abada. NWDI daiman abada. Coba rembak-rembak. NWDI daiman abada. NWDI daiman abada. Itu semangat dari Al-Mahfuz. Yang kedua, pada hari ini kita juga memperingati Maulid Sayyidul Wujud, afdalul khalqi alal itlaq, yaitu pemimpin dari semua makhluk, bukan hanya pemimpin dari manusia. Afdalul khalqi alal itlaq, yaitu makhluk yang menurut ijma' para ulama makhluk yang paling mulia. Jadi yang pernah diciptakan oleh Allah yang paling mulia, seorang manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita maulidkan pada hari ini. Maulid yang keberapa ini Bapak Ibu? Maulid Nabi yang keberapa? Coba rekeng-rekeng. Nabi itu lahir tahun 570 Masehi. 2024 dikurangi 570 pira? Mana si pedagang lipekan biasa cepat berekeng. Si pedagang lipekan 2024 kurangi 570 berapa? 1454. Itulah usia rentang waktu dari hari ini sampai dulu ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia. Tahun 570 Masehi, 1454 tahun yang lalu. Sudah lama Bapak Ibu nggih? Tapi rasanya Nabi itu selalu bersama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama kita. Tidak ada di antara kita yang habis kangennya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali kita datang ke Madinah, setiap kali kita pulang dari Madinah, kerinduan itu tidak pernah hilang, tidak pernah bahkan berkurang, sekedar berkurang pun tidak. Tapi selalu setiap kita selesai berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kerinduan selalu bertambah. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Di antara doa yang Al-Maghfurullah Maulana Syekh sering sekali mengajar kita untuk berdoa adalah adrikna ya Rasulullah, adrikna, 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 adrikna. Apa arti adrikna? Ya Rasulullah, engkau memiliki hakus syafa'ah, syafa'ah, asy-syafa'atul uzma, yang nanti akan ada di akhirat. Pada saat semua manusia kebingungan mencari perlindungan, ada matahari di akhirat, tidak ada cahayanya, hanya ada panasnya. Hanya ada panasnya. Sampai dalam riwayat, ya'raqu, seorang manusia itu hatta balagha syahmata uzunaihi. Di akhirat itu ada matahari, tidak ada cahayanya, gelap tapi ada matahari. Yang tersisa dari matahari itu, kalau di dunia matahari itu ada cahaya, ada panas. Di akhirat panasnya ada, cahayanya tidak ada. Sampai manusia itu tenggelam dalam keringatnya. Hatta ya'riqa, hatta yablugha syahmata uzunai, sampai daun telinga itu keringat. Kita tenggelam dalam keringat saking panasnya. Nah, saat itu maka semua manusia mencari yang mampu menolongnya, yang bisa memberikan syafaat, dan semua ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis sahih yang ada di dalam kitab-kitab sahih, bahkan diambil juga dari ayat-ayat Al-Quran. Ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kelak yang akan memberikan syafaat terbesar itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina,
Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Ya Allah, jadikan kami menjadi bagian dari umatmu yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini juga Bapak-bapak, Ibu, Saudara, kita memperingati haul guru kita. Haul guru kita. 27 tahun dari wafatnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh rahimahullah rahmatal abrar Abul Madaris wal Masajid. Rahimahullah rahmatal abrar Abul Madaris wal Masajid. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mengajak, ini pesan saya sebagai pemimpin di NWDI, ya, sebagai pemimpin di NWDI, sebagai Syekh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah. Saya mengajak kita semua, bagian dari kita mensyukuri NWDI 89 tahun. Bagian dari kita mensyukuri perjuangan Al-Maghfurlah yang tertulis dalam buku-buku sejarah, yang diceritakan oleh lisan dari generasi ke generasi. Bagian dari kita mensyukuri itu semua adalah bahwa semua ikhtiar-ikhtiar perjuangan kita harus lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Siap Bapak-bapak? Ada 1.100-an madrasah NWDI di mana-mana. Mulai dari madrasah yang ada di Pancor, ratusan ribu anak-anak putra-putri bangsa belajar di madrasah-madrasah NWDI. Maka 1.100-an madrasah itu harus menjadi madrasah-madrasah yang berprestasi. Siap Bapak-bapak? Jadikan madrasah kita menjadi madrasah yang terbaik. Tidak boleh kita mendirikan madrasah hanya sekedar menambah statistik jumlah madrasah, hanya ngerumbuk-rumbuk doang, dek tekanggu. Sekarang masanya di mana semua akan diuji dari kualitasnya. Karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka, kata Nabi, kalau kita mengerjakan sesuatu itu tetu-tetu, bil itqan. Al-itqan maknahu al-ihsan. Al-itqan istifa'us syurut. Itqan itu memenuhi syarat-syaratnya untuk bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau bikin sekolah, penuhi syaratnya agar sekolah itu bisa menjadi sekolah yang berkualitas. Guru-gurunya benahi, sarana yang ada juga kita benahi, murid-murid yang ada kita didik, tidak hanya ilmu tetapi juga dengan akhlak yang baik. Itu makna kita berhultah NWDI. Apa si arak harusnya lebih bagus. Tidak boleh istilahnya jumud mabniun ala sukun, ngenu doang bahasa Sasakna, nggak boleh. Tidak boleh begitu saja. Karena itu alhamdulillah, setiap kali mendengar ada prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para santri-santriwati kita, semua kita mengucap apa? Alhamdulillah. Banyak prestasi tingkat internasional, ada tingkat nasional, ada santri-santri kita yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ada yang ke Mesir, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris, ada yang ke Yaman, ada yang ke Saudi, kemana saja. Kejar ilmu itu di mana saja. Dengan keyakinan bahwa kita melaksanakan sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan, thalabul ilm. Dan itulah sebabnya Bapak-bapak saudara, coba diingat-ingat lagi ketika Al-Maghfurlah Maulana Syekh diberikan pilihan oleh sebagian orang yang kurang mengerti tentang masa depan umat. Al-Maghfurlah diberikan pilihan, Anda boleh tetap menjadi imam dan khotib dengan syarat tidak boleh bikin sekolah. Kalau mau bikin sekolah tidak boleh lagi menjadi imam dan khotib di sini.
Ya namanya belum mengerti pada waktu itu. Apa pilihan yang diambil oleh Al-Maghfurullah? Kalau sekedar bergaya-gaya bahasa kita, kalau sekedar untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, sekedar supaya dicium tangan, supaya ramai-ramai dipuji, supaya bacaan Al-Qur'annya dikagumi, supaya bisa tetap menjadi khotib yang dihormati, pasti beliau akan tetap memilih menjadi khotib dan imam. Tapi Al-Maghfurullah Maulana Syekh melihat masa depan. Sesuai dengan firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata God, lihatlah, kata Allah, apa yang kau siapkan untuk masa depanmu. Masa depan dalam ayat ini kata ulama bisa bermakna 3 macam. Pertama, ma tabaqqa min hayatik, apa yang tersisa dari umurmu. Yang kedua adalah kehidupan setelah dunia, yaitu akhiratmu. Kemudian yang ketiga, besok itu artinya setelah hari ini. Apa makna dari 3 ini? Artinya apa? Kita siapkan masa depan kita. Baik masa depan dalam jangka waktu yang pendek, jema, sulikna, apa setelah sulikna no? Seulik-ulikna, ya. Minggu depan, bulan depan, siapa yang bagus-bagus? Demikian pula ma tabaqqa min hayatina, sisa umur kita, siapa yang bagus-bagus? Nah, demikian pula al hayatu ba'da dunia. Besok dalam arti kehidupan setelah dunia. Itulah yang paling panjang masa depan kita. Siapa yang bagus-bagus? Ini makna kita berhultah. Mari madrasah-madrasah tiang pelungguh niki yang ada terus menerus kita tingkatkan kualitasnya. Ada majelis-majelis taklim kita yang diasuh oleh para masyayikh, guru-guru kita semua, para asatis yang jumlahnya ratusan, baik di dalam Lombok, di luar Lombok, atau di luar NTB, bahkan juga di luar negeri, majelis-majelis yang dibuka, yang diasuh oleh abituren NWDI, oleh para masyayikh. Mari saya ajak tingkatkan kualitas majelis-majelis kita itu. Yang namanya majelis taklim adalah tempat menuntut ilmu. Jadi orang datang dapat ilmu, bukan dapat fitnah. Majelis taklim bukan majelis tajhil, bukan menyebut-nyebut kejelekan orang, bukan mengumpat-umpat orang lain, ya. Bukan menghujat orang yang berbeda, bukan memfitnah. Itu namanya majelis tajhil. Orang datang bukan dapat ilmu, tapi bertambah kejahilannya. Yang Rasulullah SAW pesan kepada kita, majelis taklim, majelis ilmu. Dan ini pesan kepada saya, kepada semua yang namanya tuan guru, ustadz semua. Kita ini semua sekarang yang namanya tokoh agama, nih pesan buat saya, pesan buat para masyayikh, pesan buat para ustadz, pesan buat para tuan guru dimanapun. Yang namanya kita sebagai tokoh agama, pada hakikatnya kita sedang meminjam majelis dan mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi majelis mikrofon ini, mikrofon punyanya Nabi istilahnya, ya. Karena Nabilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baligh ma unzila ilaika, wahai Muhammad sampaikan. Maka dibuatlah majelis ilmu oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, maka diteruskan oleh para ulama. Jadi majelis ilmu itu punyanya Nabi. Kita minjam mikrofon Nabi. Kalau ada orang khutbah Jumat naik ke atas mimbar, itu mimbarnya Nabi. Dia pinjam sementara ketika dia berkhutbah. Jangan sampai kita meminjam sesuatu dari yang punya, lalu menggunakan sesuatu itu dengan mengisinya, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa kemurkaan bagi yang punya majelis itu. Kalau ada khotib naik ke atas mimbar, nyumpak nyenak, kira-kira Nabi redo atau ndek? Awas, hati-hati. Jadi mimbar
Jumat itu mimbarnya Nabi. Khotib itu cuma minjem sebentar ketika dia naik ke atas mimbar. Maka pastikanlah apa yang engkau sampaikan itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Abbas Syuman, Profesor Dr. Salamah Dawud, guru-guru kami ini semua menyampaikan bagaimana ajaran Nabi itu ajaran rahmah. Ajaran yang mengajak kepada kedamaian bersama. Maka tadi dalam Mars NWD kita, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Coba ulangi. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat Sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Pahami itu. Pahami itu. Berislam itu membangun kehidupan yang baik. Maka ada sebagian ulama mengikhtisarkan, menyederhanakan berislam itu dalam 2 kata. Apa itu? Assalamu ma'at ta'ah. Kedamaian bersama dengan ketaatan. Itulah Islam. Jadi kalau ada taat tapi isinya perang terus, berarti ada masalah. Ya. Pacun sembayang lagu perang doang. Masalah hatunde. Atau damin rukun lagu dan ulah sembayang. Jadi hidup sosialnya baik, dia warga negara yang baik, ya, dia suka bantu orang, dia selalu senyum, tapi tidak pernah sembahyang. Padahal namanya Muhammad, namanya Abdullah, bapaknya menamakan dia Abdullah, hamba Allah, supaya banyak sujud, tidak pernah sujud dia. Cocok atau enggak? Islam itu kata ulama, assalamu ma'at ta'ah, peace with obedience. Ada kedamaian dan juga ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi tuan guru mohon makmurkan, majukan majelis taklimnya dan isi dengan pengajaran-pengajaran yang betul-betul yu'allimunan nas, mengajarkan agama, bagaimana mengajarkan umat bagaimana beragama, berbangsa dan berkemanusiaan yang baik. Dan itulah yang dibawa oleh Al-Azharus Syarif. Maka disebut dengan Al-Manhajul Wasati. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah itu proporsional sesuai ukurannya dan selalu berusaha untuk mencari yang terbaik. Walaupun kadang-kadang yang terbaik itu bukan berasal dari kita sendiri. Kalau ada dari luar yang terbaik, nah apa-apa. Misalnya kita membangun pendidikan di Pancor, lalu ada kader kita belajar di Amerika, belajar di Australia, lalu dia belajar tentang metode pendidikan yang bagus, yang hebat, yang unggul, pulang ke Pancor, dia amalkan, tidak masalah. Insya Allah itu bagian dari berjuang untuk membangun NWD. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, karena itu sekali lagi mari bareng-bareng rembak-rembak nggih. Pacu-pacu isi. Nah, saya mau pesan, ini masa-masa di mana banyak pancaroba. Untuk mengamalkan apa yang tadi disebutkan, organisasi itu ada imamnya. Ya, PB, organisasi itu ada imamnya, PB pengurus besar namanya. Instruksinya wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya atau selama membawa menyelamatkan. Jadi saya minta untuk sabat. Sabat itu artinya kokoh, kokoh. Jangan tergoda. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Saya
sedikit saya sampaikan. Ini pesan untuk tulab tolibat ya. Ini pakai wazannya bahrul khafif ya. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun idza ma ra'aita manaral huda faqif bi salabatin fi wajhi zulami kun kal jibali syamikhan aziza la tanhani lirrihi la tahini waj'al dia al haqqi rayatak wasir bi sabatin nahwal qimami fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaitid dukhani kun najman fi sama'il izzi sati'an was'ad bi ahlamika fawqas sahabi wa idza asyraqat syamsul haqqi yauman faltakun anta syu'a'aha bila raibi. Saya pesan di sini kepada anak-anakku, kalau engkau melihat petunjuk, kif bisalabah, tetapkan dirimu dengan kokoh di situ. Kun kal jibali syamikhan aziza, posisikan dirimu dalam kekokohanmu itu seperti gunung tegak dalam kemuliaannya. La tanhani lirrihi la tahini, jangan goyang karena angin sekeras apapun angin itu. La tahini, jangan lemah, tetap dalam semangat. Waj'al dia al-haqqi rayatak, jadikanlah cahaya kebenaran itu menjadi panjimu. Biasakan diri untuk berada dalam kebaikan dan kebenaran walaupun berat dan walaupun banyak godaannya, termasuk dari diri kita sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'da'ika alladzi baina jambaika, musuh terbesarmu itu yang ada di antara dua lambungmu. Apa itu? Perut, dada, kepala. Pikiran kita, hawa nafsu kita, keinginan untuk kenyang perut, tidak peduli cara-cara yang baik, itu tantangannya. Wasir bisabatin nahwal qimami, jalan dengan tegak nahwal qimami, menuju kepada puncak-puncak ketinggian. Fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaitid dukhani. Yang namanya kebenaran itu seperti satu batang pedang yang paten, yang jati, mulana pedang, la yalinu abada, dia tidak pernah akan patah, kuat dan kokoh. Wal batilu wa zulmu zailun ka khaitid dukhani, sedangkan kebatilan, kezoliman itu pasti akan hilang. Ka khaitid dukhani, seperti asap ya, seperti asap yang sebanyak-banyaknya asap itu dia pasti akan hilang, nggak usah khawatir. Kun najman fi sama'il izzi sati'a, jadilahkah engkau sebagaimana pesan Al-Maghfurullah dalam Hizib Nahdlatul Wathon ya, wa nawwir biladana bi anjumi nahdlatil wathon wa ammir biladana bi anjumi nahdlatil wathon wa nawwir biladana bi anjumi nahdlatil wathon wa ammir biladana bi miyahi nahdlatil wathon, terangi negara kami, kata Al-Maghfurullah, dengan bintang-bintang NWDI. Insyaallah semuanya ini bintang-bintang NWDI. Was'ad bi ahlamika fawqas sahabi, naiklah dengan mimpi dan cita-cita. Al-ahlam di sini secara harfiah artinya mimpi, tapi makna hakikinya adalah cita-cita. Fawqas sahabi, ada awan yang tinggi, naiklah engkau dengan cita-citamu lebih tinggi dari awan itu. Was'ad wa idza asyraqat syamsul haqqi yauman faltakun anta syu'a'aha bila raibi. Dan ketika sesuatu yang benar itu, ibaratnya matahari kebenaran itu terbit, maka jadilah engkau menjadi pantulan cahaya kebaikan itu, kebenaran. Ini pesan saya untuk anak-anakku semua ya. Pesan saya untuk anak-anakku semua agar tetap kokoh dalam jalan thalabul ilm ya, tetap kokoh di dalam hal-hal baik. Sekarang kita berada pada masa demikian banyak informasi yang tidak baik sampai kepada kita. Saya berharap dengan bekal ilmu yang kalian miliki, anak-anak ma'had,
muallimin, muallimat, dengan bekal ilmu pengetahuan yang kalian miliki dan bimbingan dari guru-guru, asatidz dan ustadzat kalian, insya Allah kalian bisa memilah dan memilih, memfilter dan menyaring mana yang perlu dipercayai dan mana yang harus ditolak karena membawa kemudaratan, mana yang pantas untuk dinalar dan dipertimbangkan, mana yang merupakan dongeng dan khurafat yang tidak ada artinya. Insya Allah bisa membedakan. Ada saya panjang tulis buat Al-Maghfurlah. Ya Zainaddin ya Nurul Biladi, nasajta minal ilmi asmal mufadi, antal ladzi bil khairi mubarakan muassisan lin nahdati bainal ibadi. Syekhul masajidi wal madarisi anta, nibrasu ilmin wa hidayatu rasyadi. Fi kulli darsin wa fi kulli khutbatin zara'ta fil arwahi khairaz zadi. Allamtana anna at-tariqa ilal ula bil ilmi wal imani duna inadi. Nasharta nurad dini fi kulli buq'atin fa adha'atid dunya ba'da sawadi. Fakunta lil ummati misalan 'aliya wartaqaita bil khairi li aqsal midadi. Rahimahullah rahmatal abror. Semoga kita bisa mengikuti teladan beliau dan bisa meneruskan perjuangan beliau. Secara khusus saya menyampaikan pada kesempatan ini sekali lagi kepada para tamu kami yang hadir pada kesempatan ini, Fadilatul Ustaz Dr. Syekh Abbas Syauman. Beliau datang ke Indonesia, datang ke Lombok ini terbang dari Uzbekistan, jauh. Beliau diundang ke Uzbekistan untuk berbicara pada forum yang digagas oleh PBB tentang hak-hak perempuan, bagaimana Islam memandang kaum perempuan. Dari Uzbekistan beliau menyampaikan di forum itu tentang bagaimana pandangan Islam yang memuliakan kaum perempuan. Setelah itu beliau terbang datang ke Lombok. Alhamdulillah. Tahu dah Uzbekistan? Jauh. Tempat makamnya Imam Bukhari di situ. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Tirmizi, Imam Darimi, dan para imam-imam yang lain banyak di situ. Nah, dari sana beliau datang kemari. Ada rektor Universitas Al-Azhar, ashkurukum ya Fadilat Rais Al-Jamiatil Azhar Syarif, Syekhana Al-Ustaz Dr. Salamah Dawud, ala tafaddulikum wa tasyarrufikum. Beliau juga datang dari Mesir khusus untuk datang bersilaturahim, berjumpa dengan pelungguh semua. Bersama beliau juga ada pimpinan Al-Azhar, penasihat Grand Syekh Profesor Dr. Abdul Daim Nusir. Ada Bapak Liwa Wa'il Bakhit. Ini pimpinan-pimpinan di Al-Azhar. Datang kemari karena mahabbatan, karena syauqan, karena rasa sayang dan kerinduan untuk berjumpa dengan nahdi-nahdiyat. Alhamdulillah. Bahkan dari kedutaan Mesir juga ashkur Fadilat As-Sayyid Usama Hamdi, ya, Minas Sifaratul Masriyah di Jakarta. Beliau juga DCM, wakil dari Duta Besar Mesir. Beliau juga datang membersamai kita bertasyakur pada kesempatan Hultah NWDI ke-89. Demikian pula ada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, teman-teman dari Forkopinda, Bapak Danrem, Bapak Kabinda, perwakilan dari Polda, para pejabat, ada Bupati dan semuanya yang tidak apa-apa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus ataqaddam bisyukri al-jazil li kawadir Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah alladzina syarrafuna, yang mereka telah memberikan kita kemuliaan, ya, bimaji'ihim minal muhafazatil ba'idah al-mutanawwi'ah. Mereka datang dari provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, ada dari Aceh, dari Batam, dari Riau,
dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari NTT, dari Papua, dari Bali, semuanya kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Maka Bapak Ibu Saudara, hadza huwa jamal dinil Islam. Inilah keindahan agama Islam, kita dikumpulkan dalam kebaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan, dan tiang cinta sayang pelungguh nggih. Ya, kita tetap saling mendoakan nggih. Alhamdulillah, tiang senang. Dan kepada tulab tholibat ma'had, kita NWDI ini di luar negeri ada banyak kader-kader kita sekarang. Ada di Mesir, di Yaman, di Saudi, di Australia, di Inggris, banyak tempat. Ya. Di beberapa negara Eropa juga ada yang punya hubungan dengan NWDI. Kader-kader langsung maupun yang tidak langsung dikirim oleh NWDI. Semuanya insya Allah menjadi kawadirul mustaqbal, menjadi kader-kader masa depan. Bersama-sama dengan anak-anakku yang ada di sini, kita bangun NWDI kita. Insya Allah fi riayatillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terakhir sebelum doa syafaat, kita hayagonu nasyidana sekali ya. Sebelum doa dan syafaat. Ayo. Semua jemaah semangat ya. Nah, ayo, semangat. Sasantri Indonesia, baligil ayama wa tariya, nahnu ikhwanus safa, kulluna alal wafa, fasta'in bi hizbina ya ya, la 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 mubali, la 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 mubali, may yas'alil ma'ali, Ramzul Ittihadi, ya Ittihad, sasak Indonesia, ilal amam sirlatu bali, lakil fidaya Ittihadi, lakil fidaya Ittihadi. Alhamdulillah. Ini salah satu karangan Al-Mafurlah. Di situ tertulis Indonesia anti Ramzul Ittihadi, lakil fida ya Ittihadi. Wahai Indonesia, engkaulah simbol persatuan kami. Untukmu kami siap berkorban dengan apapun. Itu dari Al-Mafurlah Maulana Syekh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.